SAR gabungan menemukan satu korban dalam peristiwa jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Minggu 18 Januari. Korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan di area jurang dengan medan curam dan saat ini masih dalam proses evakuasi oleh tim di lapangan. Kepala Basarnas Makassar, M. Arif Anwar, mengatakan korban ditemukan pada kedalaman ratusan meter dari titik awal serpihan pesawat. Lokasi penemuan berada di area jurang dengan kondisi geografis ekstrim. Pada pukul 14.20 WITA telah ditemukan satu korban laki-laki. Lokasinya berada sekitar 400 meter dari titik serpihan pesawat dan masuk ke jurang kurang lebih 200 meter. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan proses evakuasi, ujar Arif Anwar. Ia menjelaskan, proses evakuasi dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian mengingat kondisi medan yang curam serta berisiko tinggi bagi keselamatan personel. Informasi penemuan korban tersebut juga dibenarkan Panglima Komando Daerah Militer, Pangdam, 14 Hasanuddin, Maijen TNI Bangun Nawoko, yang berada di posko SAR gabungan Desa Tompobulu, Kecamatan Balci, Kabupaten Pangkep. Hari ini kami mendapat perkembangan penting. Selain mengamankan puing-puing pesawat, tim SAR juga telah menemukan satu korban di lokasi kejadian, kata Bangun Nawoko kepada wartawan. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun, Ridho Alganiu, dilaporkan terseret ombak di kawasan pemecah ombak Patingaloang, Kabupaten Goa, Minggu 18 Januari sekitar pukul 12.30 WITA. Hingga sore hari, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di lokasi kejadian. Korban diketahui berada di pesisir bersama keluarganya saat insiden terjadi. Ridho dilaporkan berdiri di dekat batu pemecah ombak ketika gelombang besar datang secara tiba-tiba dan menyeretnya ke laut. Menerima laporan warga, tim SAR gabungan langsung dikerahkan ke lokasi. Unsur yang terlibat meliputi BPBD Kota Makassar, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, serta masyarakat setempat. Kepala BPBD Kota Makassar, M. Fadli, turun langsung memimpin operasi pencarian guna memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal dan keselamatan personel tetap terjaga. Begitu menerima laporan, tim gabungan langsung bergerak melakukan pencarian di sekitar lokasi dan perairan yang berpotensi menjadi jalur hanyut korban, kata Fadli dalam keterangannya. BPBD Kota Makassar menurunkan 20 personel dengan dukungan 2 unit kapal rescue dan 1 unit perahu karet. Metode pencarian dilakukan melalui penyisiran laut serta pemantauan titik-titik rawan sesuai arah arus dan kondisi gelombang. Penertiban parkir liar di bawah terowongan Ramayana, Jalan Boulevard, Kota Makassar, belum sepenuhnya efektif. Meski kawasan tersebut terpantau steril pada pagi hingga siang hari, aktivitas parkir liar kembali muncul pada sore hingga malam. Sebelumnya, tim Satgas Perumda Parkir Makassar Raya telah melakukan edukasi kepada oknum juru parkir liar agar tidak lagi memarkir kendaraan di zona larangan parkir di bawah terowongan Ramayana, Senin 1 Desember. Penertiban juga kembali dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar bersama Perumda Parkir Makassar Raya pada Minggu, 7 Desember 2025, terhadap juru parkir yang masih bandel beroperasi. Namun, berdasarkan pantauan kabar Makassar selama 2 hari berturut-turut pada Kamis dan Jumat, sejak pukul 8 WITA hingga sekitar pukul 14.30 WITA, area bawah terowongan memang terlihat bersih dari kendaraan parkir. Arus lalu lintas terpantau lancar, hanya sesekali pemotor berhenti sejenak untuk mengenakan jas hujan atau pengemudi ojek online menunggu penumpang tanpa parkir dalam waktu lama. Situasi berubah saat memasuki sore hari. Sekitar pukul 15.45 WITA, sejumlah sepeda motor mulai kembali memadati area bawah terowongan. Hingga malam hari,
Lebih dari 20 kendaraan roda 2 terpantau parkir, disertai keberadaan juru parkir yang mondar-mandir memantau kendaraan. Penerbangan terakhir, sebuah film garapan VMS Studio, yang baru saja tayang di bioskop pada 15 Januari 2026 sukses memukau penonton terkhususnya di kota Makassar. Film yang mengangkat kisah skandal cinta di dunia penerbangan ini dibintangi Jerome Kurnia, Nadia Arina, dan Ahni Nihak. Jerome Kurnia berperan sebagai Kapten Deva, seorang pilot yang dikenal suka melakukan love bombing kepada para pramugari. Nadia Arina sebagai Tiara pun kepincut dengan rayuan gombalan Deva sehingga muncul konflik yang menguras emosi penonton. Film ini diproduseri Tony Rames dan Syalu TM, serta disutradarai Benny Setiawan. Selain 3 pemeran utama, film ini turut dibintangi Nasya Marcella dan Vintha Devina Berta. Nadia Arina dan Jerome Kurnia pun datang menyapa penonton di Makassar, tepatnya di Studio 21 Mall Panakukang, Jumat 16 Januari. Keduanya disambut penuh antusias para penonton. Jerome mengaku bersyukur atas animo tinggi para penonton di Makassar menyambut film penerbangan terakhir. Seru banget dan kita baru nyampai tadi siang dan pas sampai di bioskop, benar-benar ramai banget, semua antusias. Itu yang membuat kita bahagia, katanya. Ia mengaku melakukan pendalaman peran secara serius. Dia bahkan mengikuti workshop bersama pilot aktif Indonesia demi membangun karakter Kapten Deva secara realistis.